Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu dengan judul konsep mutu dan mutu pendidikan. Nama saya Saiful Fahmi dan rekan saya yaitu Koyun. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep mutu. Konsep manajemen mutu berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan mutu. Harold Kohn dan Jill O'Donnell mengatakan manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajemen merupakan kegiatan mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Biasanya prinsip-prinsip tersebut akan diwujudkan melalui suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Konsep quality atau mutu dalam bahasa Indonesia adalah ukuran baik, buruk atau suatu benda. Kadar, taraf atau derajat. Quality yang diterjemahkan dengan kualitas atau mutu dalam konteks manajemen telah menjadi semacam prinsip. Tom Peters dan Nancy Austin mengungkapkan bahwa mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Vincent Gaspers membagi pengertian mutu menjadi dua hal. Pertama, mutu dalam definisi konvensional. Dalam definisi konvensional, mutu diartikan sebagai gambaran karakteristik langsung dari suatu produk seperti performa, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan sebagainya. Kedua, mutu didefinisikan sebagai strategik. Dalam definisi strategik, mutu diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Gaspers menjelaskan bahwa berdasarkan definisi tentang kualitas baik yang konvensional maupun yang lebih strategik, kita boleh menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian berikut, yaitu pertama, kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan yang langsung maupun keistimewaan yang atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas produknya tersebut. Kedua, yaitu kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan. Berdasarkan dua butir di atas, terlihat bahwa kualitas atau mutu berfokus pada pelanggan. Jadi suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggannya, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproses atau diproduksi dengan cara yang baik dan benar. Mungkin itu penjelasan dari konsep mutu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Koyun. Terima kasih. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu Fahmi, tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Arab hasan yang artinya baik, dan dalam bahasa Inggris quality yang artinya kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran, baik suatu benda, taraf, ataupun derajat. Secara istilah, mutu adalah kualitas untuk memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Dalam pendidikan, mutu produk secara sederhana dapat dilihat dari perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya memperoleh nilai atau angka yang tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Artinya, di samping ditunjukkan indikator seberapa banyak siswa yang berprestasi, sebagaimana dilihat dalam perolehan nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa baik kepemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras, ulet, terampil, berbudi pekerti, beriman, dan bertakwa,
serta bertanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah standar mutu pendidikan. Pemahaman dan persepsi dalam hal standar mutu pendidikan terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara pakar satu dengan pakar yang lainnya. Pertama, sebagian orang bahkan pada umumnya para orang tua mengatakan bahwa kenyamanan sekolah itu merupakan salah satu tolak ukur terbaik. Kedua, pihak lain berpendapat bahwa hasil belajar atau hasil akademik yang menunjukkan sekolah tersebut menunjukkan sekolah yang baik, karena menurut pendapat ini dari buahnya Anda mengenali mereka. Ketiga, sebagian orang tua mengemukakan bahwa ada beberapa ciri atau tolak ukur yang akan memperlihatkan mutu suatu sekolah. Pandangan yang lebih komprehensif tentang mutu pendidikan dikemukakan oleh salah satu pakar, Sardi. Standar mutu pendidikan sesuai dengan ISO. Yang pertama, komponen standar isi, komponen standar proses dari sekolah itu, komponen standar kompetensi lulusan, komponen standar mendidik dan kependidikan, komponen standar sarana dan prasarana, komponen standar pengolahan, komponen standar pembiayaan, dan komponen standar penilaian. Perbedaan persepsi tentang mutu pendidikan merupakan hal wajar, karena masing-masing pihak mendefinisikannya dari sudut pandang dan kemampuan dalam menganalisis yang beragam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.